Baik anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan perbedaan jarak dan perpindahan. Kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, menjelaskan tentang percepatan. Baik, perhatikan ilustrasi berikut ya. Pak Ardi berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak Ardi dikatakan bergerak? Coba kalian amati gambar. Nah, untuk bisa menjawab itu, kalian harus tahu dulu apa itu gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi Pak Ardi dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Nah, bagaimana dengan tas yang dibawa Pak Ardi? Apakah dikatakan bergerak? Nah, tas dikatakan bergerak juga melihat titik acuannya. Tas dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Tetapi jika terhadap Pak Ardi, tas tidak dikatakan bergerak. Oleh karena itu, gerak bersifat relatif bergantung pada titik acuan. Nah, sekarang kita membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari awal hingga akhir dengan melihat arah. Selanjutnya perhatikan contoh soal. Rina mengendarai mobil dari kota A ke arah barat menuju kota C sejauh 100 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 25 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Kota A, kota C. Jadi mobil berjalan dari kota A ke kota C dulu sejauh 100 km. Kemudian mobil kembali ke kota B sejauh 25 km. Sudah terlihat kan di situ? Nah, tadi dari kota A ke kota C 100 km, dari C ke B 25 km. Berapa jaraknya? Kalau jarak karena panjang lintasan, jadi sesuai dengan jalan yang dilewati tadi. 100 ditambah 25 sama dengan 125 km. Untuk perpindahan, lebih mudahnya adalah posisi awal dengan posisi akhir. Untuk mendapatkan jawabannya yaitu 100 dikurangi 25, jawabannya 75 km. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba kerjakan soal 1 berikut. Fani berbelanja ke pasar. Ia bersepeda dari selatan menuju utara sejauh 600 meter. Kemudian ia berbelok ke arah timur sejauh 800 meter. Berapa jarak dan perpindahan Fani? Bunda kasih petunjuk ya. Nah, kalian harus memastikan arahnya dulu, utara, timur, selatan, dan barat. Baru kalian gambar. Nah, titik A ke titik B yang berjalan ke arah utara tadi sejauh 600 meter. Kemudian ke arah timur sejauh 800 meter. Nah, seperti itu ya bagannya. Jadi kalau ditanya jarak, tinggal dihitung panjang lintasannya. Kalau ditanyakan perpindahan, tinggal dihitung posisi awal dan posisi akhir. Oke, kita lanjut. Nah, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Nah, sebagian besar orang menganggap kecepatan dan kelajuan itu sama.
jika tidak tahu tentang konsep ini. Coba sekarang speedometer untuk mengukur kelajuan atau kecepatan ya. Nah, ini contoh speedometer pada sepeda motor. Speedometer itu adalah alat untuk mengukur kelajuan. Oke, lanjut. Rumus matematis kecepatan dan kelajuan itu sama. Jika kelajuan itu jarak dibagi selang waktu, rumusnya V sama dengan S dibagi T, sedangkan kecepatan itu perpindahan dibagi waktu, rumusnya juga V S dibagi T. Satuannya sama ya, untuk jarak dan perpindahan satuannya dalam meter, waktu dalam sekon. Oke, ini tips dan trik. Tadi kita sudah tahu ada simbol S, V, dan T. Nah, untuk mencari S, pertama ya, kita tutup dulu dari segitiga ini yang ingin kita cari. S kita tutup, sehingga di situ yang terlihat hanya V kali T. Nah, ditemukan rumus 1, S sama dengan V kali T. Selanjutnya, jika ingin yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka di situ terlihat dalam segitiga ada S dibagi T. Nah, berarti rumus kecepatan itu adalah S dibagi T. Bagaimana jika ditanyakan T atau waktunya? Nah, rumus yang muncul di situ terlihat T sama dengan S dibagi V. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjut lagi untuk contoh soal penerapan rumus tadi. Bimo mengendarai motornya dengan kelajuan 60 km per jam. Bimo menempuh jarak sejauh 45 km. Jam berapa Bimo sampai tujuannya jika berangkat dari rumah pukul 7.45? Yuk kita jawab. Diketahui dulu V atau kelajuan 60 km per jam, S 45 km. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya, T. Sekarang kita jawab. Kita tahu rumus T itu sama dengan S dibagi V. Kita masukkan angkanya. T sama dengan S-nya 45, V-nya 60. Supaya mudah perhitungannya disederhanakan ya, jadi 3/4 jam. Kita ubah ke menit supaya mudah. Baik, selanjutnya karena yang ditanyakan waktu, jadi Bimo sampai pada pukul 7.45 ditambah 45 menit, sehingga ditemukan jawabannya 8.30. Coba kerjakan soal 2 ini untuk menguji pemahaman kalian. Nah, Tony mengendarai motor selama 3 menit dan menempuh jarak 360 meter. Berapakah kecepatan motor Tony? Ingat, di situ ada satuannya untuk jarak meter dan waktu dalam menit. Ubah dulu waktunya dalam satuan sekon. Oke anak-anak? Lanjut ya. Sekarang kita membahas tentang percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Rumusnya sebagai berikut. Percepatan disimbolkan dengan A kecil. Nah, itu rumusnya. A sama dengan VT atau kecepatan akhir dikurangi V0 kecepatan mula-mula dibagi waktu. Gitu ya. Baik, selanjutnya kita terapkan pada soal ya. Sebuah sepeda bergerak lurus dipercepat beraturan dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Setelah 10 sekon, kecepatannya menjadi 45 meter per sekon. Hitunglah percepatan sepeda. Kita tulis yang diketahui dulu. V0 atau kecepatan mula-mula 25 meter per sekon. Kecepatan akhir atau VT sama dengan 45 meter per sekon. Dan waktunya 10 sekon. Ditanya A atau percepatannya. Nah, kita tahu rumusnya tadi A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Kita
kita masukkan angkanya sehingga ketemu A-nya sama dengan 2 meter per sekon. Jadi percepatan yang dialami sepeda adalah 2 meter per sekon. Nah, sekarang coba dikerjakan juga. Ini soal 3 untuk menguji pemahaman kalian. Mobil memiliki kecepatan awal 10 meter per sekon. Setelah 2 sekon, mobil memiliki kecepatan 72 km per jam. Berapakah percepatan sepeda? Nah, petunjuknya kalian lihat di soal itu bahwa kecepatan di situ memiliki satuan yang berbeda. Jadi kamu harus menyamakan satuannya dulu. Jadi kalian harus mengubah